Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Bengkulu bersama saya Nadia Tobing. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Kedapatan tidak membayar pajak kendaraan plat merah hingga mobil mewah di Kota Bengkulu terjaring razia petugas gabungan. Dampak kemarau dan El Nino, harga beras di pasar mingguan Bengkulu Tengah naik signifikan. Tingkatkan perekonomian desa, anggota Babin Kamtipmas Polres Rejang Lebong gali potensi warga. Pemilik kendaraan plat merah hingga mobil mewah di Kota Bengkulu terjaring razia petugas gabungan dari Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Samsat Kota Bengkulu. Mereka kedapatan tidak membayar atau menunggak pajak kendaraannya pada razia di Jalan Cendana depan Stadion Semaraksa Lebar Kota Bengkulu. Sejauh ini petugas belum memberi sanksi penilangan kepada penunggak pajak, namun menurut Kasubdit Regiden Ditlantas Polda AKBP Yuriko, mereka tetap diminta membuat surat pernyataan untuk membayar pajak kendaraan dengan tenggat waktu 7 hari. Dalam sehari rata-rata ada 75 kendaraan yang terjaring razia. Rata-rata per hari itu sekitar 75 kendaraan yang masih belum bayar pajak. Kemudian pada hari ini juga ada kendaraan mewah seperti Pajero sama Fortuner yang tertangkap yang belum bayar pajak. Kemudian ada juga yang plat merah, ya kita imbau kembali untuk plat merah, mari dukung pemerintah untuk peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan Provinsi Bengkulu. Ya Bang, ini sendiri kan tidak ada tindakan tilang yang dilakukan. Ini seperti apa nih mereka nanti melakukan pembayaran pajak yang dilakukan? Pada saat ini kita hanya memberi surat pernyataan ya, 7 hari harus melakukan pembayaran pajak. Sehingga apabila setelah 7 hari kita akan laksanakan pemblokiran untuk pembayaran pajak harus di air terbaku. Nah ini Bang, ada ini juga Bang, poin penting ini Bang, ada 5+2 ini harus diblokir, ini seperti apa kriterianya Bang? Untuk yang 5+2 sesuai dengan pasal 74, kita mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan penghapusan data kendaraan bermotor apabila STNK-nya sudah mati 2 tahun, berarti tidak bayar pajak sudah 7 tahun. Jika surat pernyataan tersebut tak diindahkan atau pemilik kendaraan tetap tidak membayar pajak, maka surat kendaraannya akan diblokir. Selain itu, khusus sepeda motor yang mati pajak 7 tahun, surat menyuratnya akan dihapus dan sepeda motor tersebut akan disita. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Ratusan sepeda motor yang terlibat balap liar di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu, Sabtu malam terjaring razia tim gabungan dari Polresta dan Polisi Militer. Sejumlah pemuda yang terlibat balap liar ini panik dan kocar-kacir berusaha kabur dari sergapan petugas. Usai ditangkap, ratusan kendaraan beserta pemiliknya dikumpulkan di halaman Masjid Baitul Izzah untuk dikenai sanksi tilang. Sementara kendaraan yang tidak dilengkapi surat ditahan di Mapolresta Bengkulu selama 1 bulan. Razia balapan liar ini untuk menindaklanjuti laporan warga yang resah dengan ulah para pelaku. Ya, untuk malam ini kita melaksanakan kegiatan operasi Zebra ya, Zebra Nala Polda Bengkulu. Jadi kegiatan ini memang banyak udah informasi dari masyarakat keresahan akibat balap liar yang dilakukan oleh setiap malam minggu. Sehingga kami melakukan tindakan tegas dan tindakan dalam rangka operasi Zebra ini, dan alhamdulillah kita bisa menjaring kurang lebih sebanyak 100 motor. Itu rata-rata anak di bawah umur semua? Ada yang di bawah umur, ada juga tadi anak dewasa, tapi ada juga anak yang di bawah umur.
dan bersama pacarnya sudah kita antar pulang kepada orang tuanya dan kita sampaikan pada orang tuanya. Dan untuk yang pelajar yang nanti membawa motor ini, kita akan memanggil orang tuanya sebagai efek jerah untuk para orang tua supaya bisa memperhatikan kembali. Diharapkan masyarakat, khususnya orang tua, tidak memberi kebebasan berkendara pada anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini agar anak tidak terlibat balap liar dan menghindari tindakan kriminalitas lainnya. Dwinka Kurniawan melaporkan dari Kota Bengkulu. Seorang kakek berusia 85 tahun di Kabupaten Bengkulu Utara ditangkap polisi lantaran mencabuli anak yang baru berusia 9 tahun. Korban yang tak lain adalah cucu tirinya tersebut dicabuli tidak hanya sekali, melainkan telah berulang kali sejak Desember 2022 hingga Februari 2023. Dan kasus ini baru terungkap setelah korban memberanikan diri menceritakan apa yang dialaminya kepada saudaranya di Kota Bengkulu. Awalnya pelaku memaksa korban untuk melakukan kegiatan pencabulan. Lalu setelah kejadian dilakukan, pelaku memberikan uang sebesar 20.000 kepada korban. Di mana ini, Bang? Kalau untuk peristiwanya? Untuk kejadian dilakukan di rumah pelaku. Oke. Berapa kali? Untuk kejadiannya dilakukan mulai dari bulan Desember tahun 2022 sampai bulan Februari tahun 2023. Pada rentan waktu itu sudah dilakukan lebih dari 5 kali, namun dalam sehari sempat dilakukan lebih dari 2 kali. Mulai terungkapnya kasus ini, pada saat itu korban awalnya memang takut untuk berbicara kepada orang tuanya. Lalu pada saat hari libur sekolah, korban berlibur ke rumah saudaranya yang berada di Bengkulu. Baru pada saat itulah korban bercerita ke saudaranya yang ada di Kota Bengkulu. Lalu saudaranya yang di Kota Bengkulu akhirnya bercerita kepada orang tua korban. Tapi bukti kan? Atas perbuatannya, kakek yang seharusnya memberikan perlindungan kepada cucunya ini terancam hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Pencurian kotak amal masjid kembali terjadi di Kota Bengkulu. Kali ini Masjid Al-Furqon, Kelurahan Kebundari yang jadi sasaran. Tidak tanggung-tanggung, pelaku menggasak uang infak dalam 4 kotak amal sekaligus. Rekaman CCTV ini jadi buktinya. Dari penjelasan pengurus masjid Momon Kemala, diketahui pencurian terjadi sekitar pukul 10 pagi saat masjid sepi. Pelaku yang diduga sudah menguasai lokasi ini leluasa mencongkel kotak amal menggunakan kawat gantungan pakaian. Kejadian ini Pak sudah berapa kali Pak kejadian pencurian di sini? Kalau yang setahu saya, yang kejadian ini, kalau yang sebelum saya jadi pengurus ya, itu ada sih juga kejadian-kejadian yang dulu. Cuman kalau yang periode saya ini baru sekali ini yang saya tahu gitu loh. Dari yang saya tahu. Cuman ada juga yang pengurus-pengurus lain dulu mengalami seperti 2-3 kali ya, seperti masjid-masjid lain juga kan sama gitu loh. Gitu. Berapa kotak amal itu jadi sasaran? Kalau yang sekarang ini yang terjadi ini yang dibongkar tuh 4 kotak amal. Dirusaknya gembok itu atas? Gemboknya itu kan bukan pakai gembok, pakai kunci ya. Itu didongkel itu karena kita itu kan terbuat dari aluminium sama kaca gitu. Kalau dia memecahkan kacanya kan terlalu jadi aluminium itu kan didongkelnya gitu. Dicongkelnya sehingga terbuka dan diambilnya sama uang itu sama seperti plastik gitu kayak gantungan baju itu yang patah gitu. Nah, dikoreknya duitnya itu gitu. Karena ditinggalin di sini. Yang bekas penggantungannya itu. Pak, kalau ciri-ciri pelaku seperti apa itu, Pak? Kalau yang saya lihat di video, dia pakai baju merah, celana pendek, dan sepertinya ada pakai jam tangan gitu loh. Cuman waktu dibuka, di zoom, agak kurang jelas. Momon Kemala menambahkan, pencurian kotak amal di masjid ini sudah kerap terjadi. Meski tidak dilaporkan ke polisi, namun video pencurian tersebut telah tersebar di media sosial untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.